Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adik sekalian yang sama berbahagia, kita kembali bertemu di mata kuliah bimbingan dan penjualan sosial, di mana insyaallah hari ini kita akan membahas bab 2 ya. Sebelumnya minggu lalu kita sudah bahas bab 1 dan saya sudah menjelaskannya. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas tentang konsep dasar bimbingan konseling sosial. Nah, konsep dasar bimbingan dan konseling sosial ini ada 4 tujuan pembelajaran kita yang akan kita selesaikan atau akan saya jelaskan, yakni yang pertama, latar belakang diperlukannya bimbingan konseling sosial. Yang kedua, bagaimana sih tujuannya. Yang ketiga, apa sasarannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kaitan bimbingan konseling sosial dan ilmu-ilmu lain. Yang pertama mungkin kita akan melihat apa sih yang melatar belakangi diperlukannya bimbingan dan konseling sosial ini. Pengaruh modernisasi dan globalisasi tentunya membawa perubahan-perubahan dalam tata kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan juga politik. Nah, pengaruh globalisasi dan modernisasi ini tentu menimbulkan sikap dan pengaruh terhadap manusia itu sendiri, baik itu sikap optimistik ataupun pesimistik. Nah, yang bagaimana sih dimaksud sikap optimistik atau pesimistik manusia itu terhadap pengaruh globalisasi atau modernisasi? Yang pertama mungkin saya mau melihatkan dulu bagaimana sih sikap pesimistik itu. Nah, mereka yang pesimistik berpandangan bahwa globalisasi itu dapat mengguncang dan mengganggu keseimbangan individu dalam masyarakat. Karena derasnya arus globalisasi akan meruntuhkan nilai-nilai moral dan sosial serta tatanan yang ada dalam masyarakat. Karena tatanan masyarakat yang dianggapnya telah mapan dari generasi ke generasi, hancurnya nilai-nilai moral dan sosial ini pada gilirannya akan menimbulkan keresahan dan juga kerusuhan di dalam masyarakat yang secara langsung berdampak negatif terhadap anggota masyarakat dalam skala yang tak terbayangkan. Masa depan yang demikian ini akan penuh dengan bahaya dan kemunduran-kemunduran, bahkan kehancuran yang tak terhindarkan. Nah, sebaliknya, yang berpandangan positif atau berpandangan optimistik justru berpendapat bahwa era globalisasi itu dapat atau terdapat banyak kesempatan dan peluang-peluang untuk mengadakan perubahan-perubahan, perbaikan dan peningkatan terhadap segala sesuatu yang dirasakan selama ini kurang berkembang. Pandangan ini berpendapat bahwa masa depan kita itu harus lebih baik, ada kemajuan. Kemudian perubahan yang diharapkan adalah adanya kesempatan sekaligus tantangan yang memberikan harapan-harapan baru bagi kita semua untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik seperti yang kita cita-citakan. Nah, berangkat dari dua sikap tersebut, apakah itu positif atau negatif, apakah itu optimistik atau pesimistik, agar perubahan yang terjadi dapat seperti yang diharapkan dan juga tidak terlepas dari akar budaya yang ada dan tetap bercirikan sebagai budaya serta merupakan ciri khas kepribadian bangsa. Nah, demikian juga yang pesimis, yang penuh dengan kekhawatiran karena beranggapan dengan pengaruh perubahan-perubahan tersebut akan membawa dampak negatif. Satu hal yang disadari bahwa kehidupan tidaklah statis tetapi harus dinamis. Oleh karena itu, perubahan tetaplah kita perlukan sepanjang itu dapat meningkatkan martabat kemanusiaan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Nah, apa sih peran konseling sosial itu terhadap latar belakang tadi ya, terhadap globalisasi atau modernisasi, di mana sikap dan pengaruh masyarakat yang optimistik atau pesimistik tadi. Nah, disinilah kehadiran
konseling sosial sebagai upaya untuk menjembatani agar individu-individu yang ada dalam masyarakat dapat menghadapi berbagai perubahan sekaligus juga tantangan yang harus dihadapi dengan berpedoman pada norma-norma yang ada untuk kita sesuaikan seiring dengan dinamika masyarakat yang tuntunannya atau tuntutannya yang harus dipenuhi atau kebutuhannya yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, bimbingan konseling sosial hadir berangkat dari hakikat manusia sebagai makhluk yang paling indah dan paling tinggi derajatnya, sehingga mendorong manusia untuk terus maju dan berkembang tanpa henti dari zaman ke zaman. Dan disitulah maka dimensi-dimensi kemanusiaan yang perlu dikembangkan dengan pertimbangan. Pertama, antara individu satu dengan individu lain terdapat banyak perbedaan. Sebagai contoh perbedaan tersebut, itu dapat dilihat dari fisik, misalnya hidungnya mancung, badannya jangkung, kulitnya hitam, badannya gemuk, dan lain sebagainya. Nah, dari perbedaan psikis, misalnya berpikir lamban atau terlalu banyak pertimbangan, mudah tersinggung, sensitif, dan sebagainya. Nah, meski demikian juga ada persamaan, misalnya hobi yang sama, suka berjalan-jalan, membaca, makan makanan yang pedas, kesamaan dalam persepsi dan lain. Dan disinilah bagaimana manusia menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut sebagai keragaman yang dapat mewarnai kehidupan kita ya. Dimensi inilah yang seringkali disebut individualitas. Nah, pengembangan dimensi individualitas memungkinkan seseorang dapat mengembangkan segenap potensi yang ada pada dirinya secara optimal, yang mengarah pada aspek-aspek kehidupan yang positif, seperti misalnya bakat kita ya, minat kita, kemampuan, dan berbagai kemungkinan. Nah, pengembangan dimensi ini akan membawa seseorang individu yang mampu berdiri tegak dengan keperbedaannya sendiri, dengan aku yang tangguh, positif, produktif, dan dinamis. Nah, pertimbangan kedua, setiap individu itu pasti memerlukan individu lain atau tidak bisa lepas dari individu lain. Sebagai makhluk sosial, itu pasti membutuhkan orang lain. Misalnya, bayi yang baru lahir itu tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan seorang ibu, bahkan ayahnya. Di sisi lain, manusia dapat hidup dan berkembang biak tidak dapat lepas dari lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, oleh karena itu peranan individu satu dengan individu yang lain sangat besar. Ya, nah, disitulah konsep atau definisi tentang makhluk itu adalah makhluk sosial. Setiap manusia itu tidak akan bisa hidup dengan sendirinya, pasti memerlukan bantuan orang lain untuk hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nah, yang kedua, apa sih tujuan bimbingan dan konseling sosial itu? Ya, tujuannya apa? Maksudnya seperti apa? Apa sih dampak positifnya konseling sosial itu? Nah, sebagaimana telah saya uraikan tadi di latar belakang ya, adik-adik sekalian, bahwa globalisasi dan modernisasi itu menimbulkan sikap atau pandangan manusia yang optimis dan pesimistik. Nah, diperlukannya bimbingan konseling sosial itu supaya terciptalah tatanan kehidupan yang baik, baik itu individu, keluarga, dan masyarakat, sehingga individu, keluarga, dan masyarakat itu hidup tentram, tertib, dan kesusilaan. Ketentraman yang dimaksud adalah bebas dari segala ancaman atau berbagai teror dan sebagainya, baik lahir dan batin. Nah, bagaimana sih kondisi masyarakat yang kita harapkan dengan adanya konseling sosial itu? Nah, tadi kan agar individu, keluarga, dan masyarakat kita itu tentram, tertib, susila atau kesusilaan, bebas dari ancaman teror, baik lahir dan maupun batin. Nah, kondisi yang diharapkan itu adalah yang pertama, adanya stabilitas dalam segala bidang. Yang kedua, terciptanya interaksi personal yang intim yang ditandai dengan pola hubungan individu yang harmonis yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, terciptanya relasi sosial yang berkesinambungan dan kontinuitas. Kemudian adanya konsensus yang bertaraf tinggi di antara anggota-anggota masyarakat. Ini menurut Kartini Kartono tahun 2001. Stabilitas di sini tidaklah berarti stagnan tanpa mengalami perubahan, tapi
Yang dimaksud ini adalah stabilitas dan dinamis, yaitu mengikuti perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Dan dalam prosesnya, itu tidak menimbulkan konflik atau gejolak yang berarti, sehingga individu-individu yang ada dalam masyarakat akan merasakan kenyamanan dan ketentraman. Nah, kalau interaksi personal yang intim yang ditunjukkan dengan pola-pola hubungan individu yang saling tolong-menolong, solidaritas yang tinggi, menjunjung kebersamaan, saling menjaga dan menghormati hak asasi dan nilai dan lain-lainnya ya. Di sisi lain, akibat adanya kemajuan atau modernisasi ini, itu akan mengakibatkan lenturnya atau bahkan hilangnya nilai-nilai intimitas tersebut. Sehingga yang muncul adalah tidak adanya kesinambungan pengalaman dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Yang kedua, perubahan yang terjadi serba cepat ya. Kemudian yang ketiga, kondisi yang tidak stabil. Kemudian tidak adanya penyesuaian di antara individu-individu yang ada dalam masyarakat. Dan terakhir, relasi yang retak dan sebagainya. Yang kemudian terciptalah pola-pola hubungan yang individualistis, ekstrim untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Karena yang demikian itu, maka banyak anggota masyarakat yang mengalami depresi, bahkan frustasi dan sebagainya. Nah, kondisi yang demikian ini, maka bimbingan konsilian sosial hadir sebagai upaya untuk membantu individu-individu yang ada dalam masyarakat mampu menghadapi realitas itu, atau mampu menghadapi realitas yang ada secara dinamis dan fleksibel. Nah, terciptanya relasi sosial yang berkesinambungan atau kontinuitas. Hal ini dimaksudkan norma-norma yang berlaku di masyarakat itu selalu dijaga, dilestarikan dari generasi ke generasi dan selalu dijunjung tinggi. Meski demikian tidak berarti stagnan, tetapi perubahan itu dinamis dan fleksibel, dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan dikembangkan dengan berpedoman pada norma-norma dan budaya yang ada dalam masyarakat. Adanya konsensus yang bertaraf tinggi. Hal ini dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang tidak disepakati bersama sebagai hasil musyawarah atau hasil musyawarah itulah sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Selanjutnya, apa sih sasaran bimbingan konsilian sosial itu? Nah, kalau menurut Kasni Hawirojanto 1977, secara garis besar dibagi menjadi dua sasaran bimbingan sosial itu, konsilian sosial itu. Yang pertama, individu yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, dan yang kedua adalah kelompok yang mengalami stagnasi sosial. Nah, yang dimaksud individu yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi antara lain, yang pertama adalah individu non sosial, yang kedua individu sosial, dan yang ketiga adalah individu antisosial. Nah, apa sih individu non sosial itu? Nah, individu non sosial adalah individu yang tidak mau bergaul dengan lingkungannya karena adanya penghalang atau sebab-sebab tertentu. Penghalang ini dapat berupa minder, misalnya takut dicemooh, malu dan sebagainya. Nah, perasaan minder pada individu itu dapat disebabkan karena ketidakmampuan dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, kalau individu asosial itu adalah individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada. Nah, atau individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu bukan karena tidak mampu ya, tetapi memang individu tersebut sengaja tidak mau atau tidak suka untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Biasanya ini sebab-sebab yang menjadi penghalang tidak nyata, sehingga menurut ukuran orang, individu tersebut dapat menyesuaikan. Nah, misalnya adanya faktor keenggangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat disebabkan karena berbeda dalam keyakinan, persepsi, mungkin pandangan hidupnya yang berlainan, sehingga individu tersebut lebih nyaman untuk tidak menyesuaikan. Yang terakhir adalah individu antisosial. Nah, kalau ini individu antisosial adalah individu yang sebenarnya dia mampu menyesuaikan diri atau memenuhi tuntutan yang ada dalam masyarakat. Namun individu tersebut melawan atau bahkan menentang dengan lingkungan sekitarnya. Penolakan individu ini terhadap penyesuaian diri biasanya disertai dengan sikap atau ucapan tidak menyesuaikan. Kelompok yang mengalami stagnasi sosial antara lain, yang pertama disorganisasi sosial, yang kedua kesukaran sosial,
dan ketiga adalah masalah sosial. Nah, apa sih disorganisasi sosial itu? Yaitu suatu keadaan yang retak di bidang akidah atau nilai sehingga tidak dapat menjalankan peraturan-peraturan sebagaimana layaknya. Misalnya, kebiasaan dalam pergaulan hidup yang semaunya, rendahnya tingkat toleransi, rendahnya berempati dan sebagainya. Kesukaran sosial banyak ditimbulkan karena disorganisasi yang membahayakan, lebih bersifat kondisi patologis yang diderita akibat kondisi patologis keluarga yang tidak direduksi oleh sistem referensi problem solving. Misalnya kondisi keluarga yang kurang harmonis itu seringkali menimbulkan atau memunculkan perilaku yang sulit untuk menyesuaikan karena adanya faktor kurang ketenangan secara batinia ya, sehingga perilaku tersebut terekspresikan dalam sikap yang disebut kesukaran sosial. Nah, kalau masalah sosial adalah kondisi atau proses dalam masyarakat yang dilihat dari sudut yang tidak diinginkan. Nah, kondisi tersebut disebut dengan salah atau abnormal. Kondisi yang abnormal tersebut dapat disebabkan salah satunya adalah terjadinya penyimpangan dari kondisi yang seharusnya. Kemudian yang keempat, bimbingan konseling dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Secara umum, bimbingan konseling sosial itu adalah bahagian dari bimbingan dan konseling yang diaplikasikan lebih khusus untuk masyarakat atau sosial. Nah, sebagai bagian dari bimbingan dan konseling itu masuk dalam kategori ilmu-ilmu sosial. Nah, meskipun demikian, ya, bimbingan konseling sosial itu tidak berarti lepas dari ilmu-ilmu lain. Jadi bimbingan konseling sosial itu tidak lepas dari ilmu lain, saling terkait dengan ilmu yang lain. Dia tidak bisa menjadi bidang ilmu sendiri ya, tapi dia lebih banyak membutuhkan ilmu-ilmu sosial yang lain. Jadi ilmu sosial, bimbingan konseling sosial itu tidak berdiri dengan sendirinya, tapi membutuhkan ilmu lain dalam mendukung proses proses bimbingan itu atau proses konseling itu. Nah, seperti ilmu komunikasi, ilmu sosiologi, ilmu filsafat, ilmu antropologi, dan ilmu psikologis, dan bahkan juga termasuk ilmu ekonomi. Bagaimana kita mau melihat kondisi masyarakat, bagaimana kita mau melihat masalah-masalah masyarakat, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah masyarakat kalau ilmu komunikasi itu tidak kita pahami atau kita tidak gunakan, mengintegrasikan dalam bimbingan dan konseling. Begitu pula ilmu sosiologi, ilmu filsafat, antropologi, bahkan ilmu psikologis. Kita mau membaca sikap atau perilaku seseorang, atau kita mau memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial seseorang, tanpa ilmu psikologi itu tidak akan bisa kita lakukan. Begitu pun juga ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu lain terkait dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi intinya bahwa bimbingan konseling sosial itu tidak akan bisa berdiri dengan sendirinya. Dia akan selalu membutuhkan ilmu sosial yang lainnya. Jadi saya ulangi kembali ya, supaya kita bisa melihat bagaimana sih pola hubungan erat antara ilmu bimbingan konseling sosial dan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu komunikasi, sosiologi, filsafat, antropologi, psikologis, bahkan ilmu ekonomi. Misalnya ilmu komunikasi. Komunikasi adalah proses terjadinya pertukaran makna sehingga tercipta kesamaan makna. Hal ini diperlukan di mana seorang konselor itu atau konselor sosial itu dapat menyampaikan pesan-pesan kita, pesan-pesannya ya, sehingga isi materi dalam konseling dapat diterima dengan baik oleh sasaran, yaitu klien. Kemudian bagaimana sih perspektif sosiologi itu? Nah, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Seseorang konselor sosial hendaklah mempelajari bagaimana interaksi individu dalam masyarakat. Dari hasil interaksi itulah dapat dianalisa perilaku apa yang akan terjadi atau apa yang terjadi ya. Nah, begitu juga antropologi. Antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman budaya, suku, ras, bahkan etnis yang ada dalam masyarakat. Seorang konselor atau kita sebagai konselor sosial hendaklah memahami keanekaragaman tersebut. Nah, kalau keanekaragaman tersebut dipahami dengan baik dan sebagai wacana untuk memberikan solusi dalam terapi, termasuk memahami pentingnya budaya yang ada dalam masyarakat. Dengan keragaman tersebut akan mempersatukan
dari berbagai unsur termasuk ras, etnis atau etnis sekaligus ya. Kemudian ilmu filsafat. Nah, kalau ilmu filsafat itu adalah segala ilmu termasuk logika yang diperlukan sebagai salah satu alat untuk mendiagnosa dan menganalisis perilaku klien kita. Dengan demikian, konselor sosial hendaklah memahami tentang ilmu filsafat sebagai alat bantu untuk mendiagnosa permasalahan yang ada dalam masyarakat sehingga dapat mengambil solusi yang tepat serta tindak lanjut. Kemudian ilmu psikologi ya. Nah, kalau ilmu psikologi itu mempelajari tentang perilaku manusia, termasuk motivasi apa yang melatar belakangi perilaku manusia tersebut. Nah, oleh karena itu konselor sosial hendaklah memahami tentang ilmu psikologi. Hal ini diperlukan sebagai alat untuk terapis yang dapat membantu konselor sosial dalam memahami perubahan perilaku dan perkembangan kepribadian manusia. Dan terakhir adalah ilmu ekonomi. Nah, salah satunya adalah tentang dunia kerja. Seseorang konselor sosial itu hendaklah memahami tentang ilmu ekonomi. Nah, ini diperlukan untuk membantu memahami dunia kerja dan peluang-peluang apa yang mungkin bisa dikembangkan dalam membantu kliennya. Saya kira semua itu akan memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman secara lebih utuh untuk menyelenggarakan praktek konseling sosial. Nah, saya kira 4 item ini yang saya jelaskan merupakan konsep dasar bimbingan konseling sosial itu. Nah, kalau kita memahami konsep dasar bimbingan konseling ini, teori dasarnya ya, maka selanjutnya praktek dan teori ini bisa kita lakukan. Kalau secara dasar bimbingan konseling itu kita bisa melihat melalui latar belakangnya mengapa sih bimbingan konseling sosial itu diperlukan. Nah, itu saya jelaskan tadi karena faktor pesimistik dan optimistik pandangan masyarakat terhadap modernisasi dan globalisasi. Kemudian bagaimana sih konseling sosial itu hadir. Jadi ini langsung saya simpulkan ya, bagaimana sih konseling sosial itu hadir supaya masyarakat itu bisa hidup dengan baik, berpedoman pada norma-norma untuk disesuaikan dengan dinamika masyarakat sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Bagaimana sih tujuan bimbingan konseling sosial itu supaya masyarakat, keluarga, individu itu bisa hidup tentram, tertib dan sesuai dengan kesusilaan, sehingga tidak akan ada ancaman teror yang terjadi di tengah masyarakat, atau kekacauan ataukah ketidaknyamanan di masyarakat baik lahir maupun batin. Kemudian sasarannya siapa sih? Sasarannya itu ya, sasarannya adalah individu, kemudian masyarakat yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, atau kelompok yang mengalami stagnanisasi dalam perubahan-perubahan di era globalisasi atau modernisasi ini. Saya kira itu ya yang saya sampaikan. Ini baru konsep dasarnya, teori dasarnya konseling, bimbingan dan konseling sosial itu. Nanti kita membahas lebih jauh lagi di bab selanjutnya, di bab 3, lebih pada unsur-unsur bimbingan konseling sosial itu, dan lanjut lagi untuk pertemuan berikut bagaimana sih teknisnya sehingga kita lebih mudah memahami dan bisa mempraktikkan konseling sosial itu kepada masyarakat. Saya kira sampai di sini pertemuan kita, insya Allah bermanfaat. Insya Allah kita bertemu kembali di minggu depan pada sub pembahasannya lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.